Topi pesulap. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Sophie yakin dia akan mendapat kabar dari penulis surat tanpa nama itu lagi. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapa pun tentang surat-surat itu untuk saat ini. Di sekolah, dia sulit memusatkan perhatian pada apa yang dikatakan guru. Tampaknya mereka hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting. Mengapa mereka tidak membicarakan apakah manusia itu atau tentang apakah dunia itu dan bagaimana ia menjadi ada? Untuk pertama kalinya, dia mulai merasa bahawa di sekolah dan juga di tempat-tempat lain, orang-orang hanya mengurusi hal-hal remeh. Padahal sesungguhnya ada masalah-masalah besar yang harus dipecahkan. Apakah ada seseorang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Sophie merasa bahawa memikirkan hal tersebut jauh lebih penting daripada menghafal perubahan bentuk kata kerja tak beraturan. Ketika bel berbunyi setelah pelajaran terakhir, dia buru-buru meninggalkan sekolah sehingga Joanna harus berlari mengejarnya. Tak lama kemudian, Joanna bertanya, "Kamu mahu ikut main kartu malam ini?" Sophie mengangkat bahunya. "Aku tidak begitu tertarik lagi pada permainan kartu." Joanna kelihatan kaget. "Kamu tidak tertarik? Kalau begitu mari kita main badminton." Sophie menatap jalan aspal di bawah lalu memandang kawannya. "Kukira aku juga tidak ingin main badminton." "Bercanda kamu." Sophie menyadari ada nada kecewa pada suara Joanna. "Maukah kamu memberitahuku apa yang tiba-tiba jadi begitu penting?" Sophie hanya menggelengkan kepalanya. "Itu rahasia." "Wah, kamu mungkin sedang jatuh cinta." Kedua gadis itu terus berjalan beberapa saat tanpa mengucapkan sesuatu. Ketika mereka tiba di lapangan sepak bola, Joanna berkata, "Aku mau menyeberang lapangan saja." Menyeberang lapangan, itu memang jalan paling cepat untuk Joanna, tapi dia hanya mau lewat jalan itu jika dia harus buru-buru pulang kerana ada tamu di rumah atau ada janji dengan doktor gigi. Sophie menyesal telah bersikap buruk kepadanya. Namun, apa lagi yang dapat dikatakannya? Bahawa dia dengan tiba-tiba menjadi begitu keasyikan untuk mencari tahu siapa dirinya dan dari mana datangnya dunia sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk bermain badminton. Apakah Joanna akan mengerti mengapa begitu sulit untuk terserap dalam masalah yang paling penting dan dalam satu hal paling wajar itu? Dia merasa jantungnya berdegup lebih kencang ketika dia membuka kotak surat. Mula-mula, dia hanya menemukan sebuah surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Sialan, Sophie sudah berharap-harap akan mendapatkan surat lain dari pengirim yang tak dikenalnya itu. Ketika menutup pintu gerbang di belakangnya, dia mendapati namanya sendiri tertera di atas salah satu amplop besar. Sewaktu membaliknya, dia melihat tulisan di bahagian belakang, "Pelajaran filsafat." Hati-hati. Sophie berlari sepanjang jalan berkerikil dan melemparkan tas sekolahnya di anak tangga. Setelah meletakkan surat-surat lain di atas keset, dia berlari berkeliling menuju taman belakang dan bersembunyi di sarangnya. Inilah satu-satunya tempat untuk membuka surat besar itu. Syarikat melompat-lompat di belakangnya, namun Sophie harus sabar menghadapinya. Dia tahu kucing itu tidak akan membiarkannya pergi. Di dalam amplop itu ada 3 halaman ketikan yang disatukan dengan sebuah penjepit kertas. Sophie mulai membaca. Apakah filsafat itu? Sophie yang baik. Banyak orang mempunyai hobi. Sebagian orang suka mengoleksi koin kuno atau perangko luar negeri, sebagian suka merajut, yang lain mengisi hampir seluruh waktu luangnya dengan olahraga tertentu. Banyak orang senang membaca, namun selera membaca itu berbeza-beza.
Sebagian orang hanya membaca koran atau komik, sebagian senang membaca novel, sementara yang lain lebih menyukai buku tentang astronomi, margasatwa atau penemuan-penemuan teknologi. Jika kebetulan aku tertarik pada kuda atau batu mulia, aku tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut menyukai kesenanganku. Jika aku suka menonton semua program olahraga di televisi, aku harus menyadari bahawa orang lain mungkin menganggap olahraga itu membosankan. Tidak adakah sesuatu yang memikat hati kita semua? Tidak adakah sesuatu yang menyangkut kepentingan semua orang, tidak soal siapa mereka atau di mana mereka tinggal di dunia ini? Ya, Sophie sayang, memang ada masalah-masalah yang jelas akan menarik minat semua orang. Dan itulah masalah-masalah yang dibahas dalam pelajaran ini. Apakah hal terpenting dalam kehidupan? Jika kita bertanya kepada seseorang yang sedang kelaparan, jawabannya adalah makanan. Jika kita bertanya kepada orang yang sedang kedinginan, jawabannya adalah kehangatan. Jika kita ajukan pertanyaan yang sama kepada orang yang merasa kesepian dan terasing, jawabannya barangkali adalah ditemani orang lain. Namun, jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini telah terpuaskan, masih adakah sesuatu yang dibutuhkan semua orang? Para filosof menganggapnya ada. Mereka yakin bahawa manusia tidak dapat hidup dengan roti semata. Sudah pasti setiap orang membutuhkan makanan. Dan setiap orang membutuhkan cinta dan perhatian. Namun ada sesuatu yang lain lepas dari semua itu yang dibutuhkan setiap orang, iaitu mengetahui siapakah kita dan mengapa kita ada di sini. Tertarik pada pertanyaan mengapa kita berada di sini bukanlah ketertarikan, sambil lalu, seperti mengoleksi perangko. Orang-orang yang mengajukan pertanyaan semacam itu ikut serta dalam suatu perdebatan yang telah berlangsung selama manusia hidup di atas planet ini. Bagaimana alam raya, bumi, dan kehidupan muncul merupakan suatu pertanyaan yang lebih besar dan lebih penting daripada siapa yang memenangi medali emas paling banyak dalam Olimpiade yang lalu. Cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan filosofis. Bagaimana dunia diciptakan? Adakah kehendak atau makna di balik apa yang terjadi? Adakah kehidupan setelah kematian? Bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Dan yang terpenting, bagaimana seharusnya kita hidup? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini selama berabad-abad. Kita tidak mengenal kebudayaan yang tidak mengaitkan diri dengan pertanyaan apakah manusia itu dan dari mana datangnya dunia. Pada dasarnya, tidak banyak pertanyaan filosofis yang harus diajukan. Kita sudah mengajukan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Namun, sejarah memberi kita banyak jawapan yang berbeza untuk setiap pertanyaan. Maka adalah lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan filosofis daripada menjawabnya. Sekarang pun setiap individu harus menemukan jawabannya sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kamu tidak akan tahu apakah ada Tuhan atau apakah ada kehidupan setelah kematian dengan mencarinya di buku ensiklopedi. Buku ensiklopedi juga tidak akan memberitahu kita bagaimana sebaiknya kita hidup. Namun, membaca apa yang telah diyakini orang lain dapat membantu kita untuk merumuskan sudut pandang kehidupan kita sendiri. Pencarian kebenaran yang dilakukan oleh para filosof menyerupai sebuah cerita detektif. Sebagian orang berpendapat Anderson adalah pembunuhnya, sementara menurut orang lain Nielsen atau Johnson. Polisi kadang-kadang mampu memecahkan suatu kasus pembunuhan sungguhan. Namun, ada kemungkinan pula mereka tidak pernah sampai ke dasarnya, meskipun ada pemecahan di suatu tempat. Maka meskipun sulit untuk menjawab suatu pertanyaan, barangkali ada satu dan hanya satu jawapan yang tepat.
Entah itu adanya semacam eksistensi setelah kematian atau tidak ada. Banyak teka-teki kuno yang kini telah berhasil dijelaskan melalui ilmu pengetahuan. Seperti apa sisi gelap bulan itu sebelumnya pernah terselubung misteri. Dulu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan lewat diskusi, melainkan diserahkan pada imajinasi setiap individu. Tetapi, kini kita tahu dengan tepat seperti apa sisi gelap bulan itu, dan tak seorang pun yang masih percaya pada manusia di bulan atau bahawa bulan itu terbuat dari keju hijau. Seorang filosof Yunani yang hidup lebih dari 200 tahun yang lalu percaya bahawa asal mula filsafat adalah rasa ingin tahu manusia. Manusia menganggap betapa menakjubkannya hidup itu sehingga pertanyaan-pertanyaan filosofis pun muncul dengan sendirinya. Seperti menonton tipuan sulap, kita tidak mengerti bagaimana tipuan itu dilakukan. Maka kita bertanya, bagaimana pesulap itu mengubah sepasang selendang sutra putih menjadi seekor kelinci hidup? Banyak orang menjalani pengalaman di dunia dengan ketidakpercayaan yang sama seperti ketika seorang pesulap dengan tiba-tiba menarik seekor kelinci dari topinya, padahal sebelumnya telah ditunjukkan bahawa topi itu kosong. Dalam kasus kelinci, kita tahu bahawa pesulap itu telah memperdaya kita. Yang ingin kita ketahui hanyalah bagaimana dia melakukannya. Tapi, jika menyangkut dunia, masalahnya agak berbeza. Kita tahu bahawa dunia bukanlah hasil sulapan tangan dan tipuan, sebab kita berada di sini di dalamnya, kita merupakan bagian darinya. Sesungguhnya, kita adalah kelinci putih yang ditarik keluar dari topi. Satu-satunya perbezaan antara kita dan kelinci putih itu adalah bahawa kelinci tidak menyadari dirinya ikut ambil bagian dalam suatu tipuan sulap. Tidak seperti kita. Kita merasa kita adalah bagian dari sesuatu yang misterius dan kita ingin tahu bagaimana cara kerjanya. NB. Sepanjang menyangkut kelinci putih, barangkali lebih baik kita membandingkannya dengan seluruh alam raya. Kita yang hidup di sini adalah serangga-serangga mikroskopis yang hidup di sela-sela bulu kelinci. Namun, para filosof selalu berusaha untuk memanjat helaian-helaian lembut bulu binatang itu untuk dapat menatap langsung ke mata si tukang sulap. Apakah kamu masih menyimak, Sophie? Bersambung. Sophie benar-benar kecapean. Masih menyimak. Dia bahkan tidak mampu mengingat kapan dia berhasil mencuri waktu untuk bernafas, sementara dia asyik membaca. Siapa yang telah membawa surat ini? Tidak mungkin orang yang sama yang telah mengirim kartu ulang tahun kepada Hill Molenek, sebab kartu itu dibubuhi perangko dan cap pos. Amplop coklat itu telah dibawa sendiri ke kotak surat persis seperti dua amplop putih sebelumnya. Sophie melihat arlojinya. Kini jam 3:04. Ibunya belum akan pulang kantor dalam waktu 2 jam ini. Sophie merangkak keluar menuju taman lagi dan lari ke kotak surat. Barangkali masih ada surat lain. Dia menemukan satu lagi amplop coklat dengan namanya tertera di situ. Kali ini, dia melihat berkeliling namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Sophie berlari ke tepi hutan dan memandang ke jalan. Tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, dia mengira dirinya mendengar bunyi ranting jauh di dalam hutan. Tapi, dia tidak benar-benar yakin, dan bagaimanapun tidak akan ada gunanya mengejar seseorang yang sudah bertekad untuk melarikan diri. Sophie masuk ke rumah. Dia berlari naik ke kamarnya dan mengeluarkan sebuah kaleng kuih besar yang berisi batu-batuan yang indah. Dia mengeluarkan batu-batuan itu ke lantai dan meletakkan kedua amplop besar itu ke dalam kaleng. Lalu dia bergegas ke taman lagi, sambil memegang kaleng itu dengan hati-hati dengan kedua tangannya. Sebelum pergi, dia mengeluarkan makanan untuk syarakan. Kitty, Kitty, Kitty.
Begitu kembali berada di sarang, dia membuka amplop coklat kedua dan menarik keluar halaman-halaman ketikan baru. Dia mulai membaca. Makhluk aneh. Halo lagi. Seperti kamu lihat, pelajaran filsafat yang ringkas ini akan diberikan sebagian-sebagian. Inilah kelanjutan kata pengantarnya. Bukankah pernah kukatakan bahawa satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu? Jika belum, kukatakan sekarang, satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Bayi-bayi mempunyai rasa ini. Itu tidak mengherankan. Setelah beberapa bulan berada di dalam rahim, mereka keluar dan menghadapi suatu realitas yang sama sekali baru. Tapi, sementara mereka bertambah besar, rasa ingin tahu itu tampaknya berkurang. Mengapa begini? Tahukah kamu? Jika seorang bayi yang baru lahir dapat berbicara, dia mungkin akan mengatakan sesuatu tentang dunia luar biasa yang dimasukinya. Kita melihat bagaimana dia melihat berkeliling dan meraih apa saja yang dilihatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika kata-kata mulai dapat diucapkannya, anak itu akan menatap dan mengatakan, "Guguk," setiap kali dia melihat seekor anjing. Dia melompat-lompat di dalam kereta dorongnya, melambai-lambaikan tangannya, "Guguk, guguk." Kita yang lebih tua dan lebih tahu biasanya merasa agak kecapean melihat semangat si anak. "Baiklah, baiklah, itu guguk," kita bilang, tidak terkesan. "Ayo, duduklah yang manis." Kita tidak terpesona. Kita sudah pernah melihat seekor anjing sebelumnya. Pemandangan yang menggambarkan kegembiraan hatinya itu mungkin akan berulang ratusan kali sebelum si anak belajar untuk melewati seekor anjing tanpa menjadi ribut. Atau seekor gajah, atau seekor kuda Nil. Namun, jauh sebelum anak itu belajar berbicara dengan benar dan jauh sebelum dia belajar untuk berfikir secara filosofis, dunia pasti menjadi sesuatu yang biasa baginya. Sungguh sayang, jika kamu tanya pendapatku. Aku ingin agar kamu tidak tumbuh menjadi salah seorang dari mereka yang menganggap dunia itu begini kerana memang sudah seharusnya begitu, Sophie sayang. Maka hanya untuk memastikan saja, kita akan melakukan beberapa eksperimen dalam fikiran sebelum kita mulai dengan pelajaran itu sendiri. Bayangkan bahawa suatu hari kamu keluar untuk berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah pesawat ruang angkasa kecil di atas jalan di depanmu. Seorang mas mungil memanjat keluar dari pesawat ruang angkasa itu dan berdiri di atas tanah sambil memandangimu. Apa yang akan kamu pikirkan? Tidak apa, itu tidak penting. Tapi, pernahkah terlintas dalam benakmu tentang kenyataan apakah sesungguhnya kamu sendirilah si orang Mars itu? Memang sangat mustahil bahawa kamu akan pernah bertemu dengan makhluk dari planet lain. Kita bahkan tidak tahu apakah ada kehidupan di planet-planet lain. Tapi kamu mungkin akan menemukan dirimu sendiri pada suatu hari nanti. Kamu mungkin akan berhenti dengan tiba-tiba dan memandang dirimu sendiri dengan suatu kesadaran yang sama sekali baru. Aku seorang makhluk luar biasa, begitu katamu. Aku seorang makhluk misterius. Kamu merasa seakan-akan kamu tengah terbangun dari tidur akibat disihir. Siapakah aku? Kamu bertanya. Kamu tahu kamu sedang berkeliaran di atas sebuah planet di alam raya. Tapi, apakah alam raya itu? Jika kamu mendapati dirimu bertanya begini, kamu pasti telah menemukan sesuatu yang sama misteriusnya dengan orang Mars yang baru saja kita bicarakan. Kamu bukan hanya telah melihat seorang makhluk dari luar angkasa. Jauh di lubuk hatimu, kamu akan merasa bahawa kamu sendiri seorang makhluk luar biasa. Bisakah kamu memahamiku, Sophie?
Mari kita buat eksperimen lain dalam fikiran. Suatu pagi, ibu, ayah dan Thomas kecil, yang berusia 2 atau 3 tahun, sedang sarapan di dapur. Tak lama kemudian, ibu bangkit dan pergi ke bak cuci, dan ayah terbang dan melayang berputar-putar di langit-langit, sementara Thomas duduk menonton. Kamu kira apa yang dikatakan Thomas? Barangkali dia akan menunjuk ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah terbang." Thomas pasti akan terkejut, memang dia sering sekali terkejut. Ayah melakukan begitu banyak hal aneh sehingga masalah terbang di atas meja sarapan itu tidak ada bedanya baginya. Setiap hari, ayah bercukur dengan mesin yang lucu. Kadang-kadang dia memanjat atap dan memutar-mutar antena televisi atau dia akan menyurupkan kepalanya ke bawah moncong mobil dan tahu-tahu keluar dengan wajah hitam. Kini giliran ibu. Dia mendengar apa yang dikatakan Thomas dan berbalik dengan tiba-tiba. Kamu kira bagaimana reaksinya melihat ayah melayang-layang dengan acuh tak acuh di atas meja dapur? Dia menjatuhkan toples selai di atas lantai dan menjerit ketakutan. Dia bahkan mungkin memerlukan perawatan medis begitu ayah kembali duduk dengan hormat ke kursinya. Ayah mestinya lebih mengenal sopan santun sekarang ini. Menurutmu, mengapa Thomas dan ibunya bereaksi dengan cara begitu berbeza? Semuanya ada hubungannya dengan kebiasaan. Catat ini. Ibu sudah tahu bahawa orang tidak dapat terbang. Thomas belum. Dia belum yakin apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di dunia ini. Tapi, bagaimana dengan dunia itu sendiri, Sophie? Apakah kamu kira ia dapat melakukan apa yang dilakukannya? Dunia juga melayang-layang di angkasa. Sedihnya, bukan hanya kekuatan gaya berat sajalah yang terbiasa kita rasakan ketika kita tumbuh. Dunia itu sendiri dengan serta-merta menjadi suatu kebiasaan. Tampaknya seakan-akan dalam proses pertumbuhan kita kehilangan kemampuan untuk bertanya-tanya tentang dunia. Dan dengan berlaku demikian, kita kehilangan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang oleh para filosof diusahakan untuk dipulihkan. Sebab di suatu tempat dalam diri kita sendiri, ada sesuatu yang mengatakan kepada kita bahawa kehidupan merupakan suatu misteri yang sangat besar. Inilah sesuatu yang pernah kita alami, jauh sebelum kita belajar untuk memikirkan pemikiran itu. Untuk lebih tepatnya, meskipun pertanyaan-pertanyaan filosofis itu mengganggu benak kita semua, tidak semua kita menjadi filosof. Karena berbagai alasan, kebanyakan orang begitu disibukkan oleh permasalahan sehari-hari sehingga keheranan mereka terhadap dunia tersuruk ke belakang. Mereka merayap jauh ke dalam bulu-bulu kelinci, meringkuk dengan nyaman, dan tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Bagi anak-anak, dunia dan segala sesuatu di dalamnya itu baru, sesuatu yang membangkitkan keheranan mereka. Tidak demikian halnya bagi orang-orang dewasa. Kebanyakan orang dewasa menerima dunia sebagai sesuatu yang sudah selayaknya demikian. Di sinilah tepatnya para filosof itu menjadi tokoh istimewa. Seorang filosof tidak pernah merasa terbiasa dengan dunia. Baginya, dunia selalu tampak sedikit tidak masuk akal, membingungkan, bahkan penuh teka-teki. Para filosof dan anak-anak kecil karenanya sama-sama memiliki indera yang penting. Kamu boleh mengatakan bahawa sepanjang hidupnya seorang filosof selalu menjadi seorang anak yang peka. Maka, kini kamu harus memilih, Sophie. Apakah kamu seorang filosof yang mahu bersumpah tidak akan pernah menjadi begitu? Jika kamu hanya menggelengkan kepalamu, tidak mengakui dirimu sebagai seorang anak ataupun seorang filosof, kamu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia, sehingga dunia itu tidak lagi mengherankanmu. Waspadalah. Kamu berada di atas lapisan ais yang tipis.
Dan inilah sebabnya mengapa kamu menerima pelajaran filsafat ini, hanya untuk berjaga-jaga saja. Aku tidak akan membiarkanmu, di antara semua orang lain, ikut berjajar bersama mereka yang apatis dan acuh tak acuh. Aku ingin kamu selalu ingin tahu. Seluruh pelajaran ini gratis. Maka, kamu tidak akan kehilangan wangmu kalau kamu tidak menyelesaikannya. Jika kamu lebih suka menghentikan pelajaran, kamu bebas untuk melakukannya. Kalau memang demikian, kamu harus meninggalkan pesan untukku di kotak surat. Seekor katak hidup bolehlah, sesuatu yang berwarna hijau, paling tidak, supaya pengantar surat tidak menjadi ketakutan. Ringkasnya, seekor kelinci ditarik keluar dari topi pesulap. Kerana ia adalah kelinci yang amat sangat besar, tipuannya perlu dipelajari selama ribuan tahun. Semua makhluk hidup dilahirkan di ujung setiap lembar bulu kelinci yang lembut, di mana mereka berada dalam posisi untuk mempertanyakan kemustahilan tipuan itu. Namun, ketika mereka bertambah umur, mereka sibuk menyelusup semakin dalam ke balik bulu-bulu itu. Dan di situlah mereka tinggal. Mereka merasa begitu nyaman sehingga mereka tidak mahu mengambil risiko untuk memanjati kembali bulu-bulu halus itu. Hanya para filosof yang mahu bersusah payah menjalani ekspedisi berbahaya ini. Sebagian di antara mereka jatuh bertumbangan, namun yang lain tetap bertahan mati-matian dan meneriaki orang-orang yang terbuai di tengah kelembutan yang nyaman, menjejali diri mereka dengan makanan dan minuman lezat. Ibu-ibu dan bapa-bapa, mereka berteriak, kami melayang-layang di angkasa. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang peduli. Oh, gerombolan pembuat onar, kata mereka, dan mereka terus berceloteh. Tolong ambilkan menteganya. Seberapa banyak saham kita naik hari ini? Berapa harga tomat? Ketika Ibu Sophie tiba di rumah sore itu, Sophie masih dalam keadaan terheran-heran. Kaleng yang menyimpan surat-surat dari filosof misterius itu tersembunyi aman di sarang. Sophie berusaha untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Namun, dia hanya bisa duduk sambil memikirkan apa yang telah dibacanya. Dia tidak pernah berfikir sekeras itu sebelumnya. Dia bukan lagi seorang anak-anak tapi dia juga belum benar-benar dewasa. Sophie sadar bahawa dia telah mulai merayap masuk ke dalam bulu-bulu kelinci yang nyaman, kelinci yang ditarik keluar dari topi alam raya. Namun, filosof itu telah menghentikannya. Dia pria atau wanitakah dia? Telah menangkap bahagian belakang lehernya dan menariknya kembali ke ujung bulu tempat dia telah bermain-main ketika masih kanak-kanak. Dan di sana, di bahagian paling ujung dari bulu yang lembut itu, dia sekali lagi melihat dunia seakan-akan untuk yang pertama kali. Filosof itu telah menyelamatkannya. Tidak diragukan lagi. Penulis surat yang tak dikenal itu telah menyelamatkannya dari remeh-temeh eksistensi sehari-hari. Ketika ibu tiba di rumah jam 5 sore, Sophie menyeretnya ke ruang duduk dan mendorongnya ke sebuah kursi berlengan. Bu, tidakkah ibu fikir mengherankan bahawa kita hidup? Dia memulai. Ibunya demikian terkejut sehingga mula-mula dia tidak menjawab. Sophie biasanya sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya ketika dia pulang. Kukira memang demikian kadang-kadang, katanya. Kadang-kadang, ya, tapi tidakkah ibu fikir mengherankan bahawa dunia itu ada? Hai, Sophie, mengapa kamu berbicara seperti itu? Mengapa? Barangkali ibu fikir dunia itu benar-benar biasa. Yah, begitu, kan? Kurang lebih begitulah. Sophie sadar bahawa filosof itu benar. Orang-orang dewasa menganggap dunia sebagaimana adanya. Mereka telah membiarkan diri terbuai dalam tidur yang memabukkan dari eksistensi mereka yang membosankan.
Ibu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia sehingga tidak ada lagi yang membuat ibu heran. Kamu sedang bicara apa sih? Aku sedang membicarakan menjadi terbiasa dengan segala sesuatu, sama sekali suram, dengan kata lain. Aku tidak mahu diajak berbicara seperti itu, Sophie. Baiklah, aku akan mengemukakannya dengan cara lain. Ibu telah membiarkan diri ibu keenakan meringkut jauh di dalam bulu-bulu seekor kelinci putih yang ditarik keluar dari topi pesulap alam raya saat ini. Dan tak lama lagi, ibu akan memasak kentang. Lalu ibu akan membaca koran dan setelah tidur siang setengah jam, ibu akan melihat berita di televisi. Kekhawatiran membayang di wajah ibunya. Dia memang pergi ke dapur dan memasak kentang. Tak lama kemudian, dia kembali ke ruang duduk, dan kali ini dialah yang mendorong Sophie ke sebuah kursi berlengan. Ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu, dia memulai. Sophie dapat menyimak dari suaranya bahawa itu sesuatu yang serius. Kamu mulai minum obat terlarang, ya kan, sayang? Sophie merasa ingin tertawa. Namun, dia tahu mengapa pertanyaan itu dikemukakan kepadanya saat ini. Apakah kamu gila? Katanya. Obat-obatan itu hanya membuatmu semakin dungu. Malam itu, tidak ada lagi yang dibicarakan mengenai kelinci putih mahupun obat terlarang. Mitos-mitos. Suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Tidak ada surat untuk Sophie keesokan harinya. Sepanjang hari yang rasanya tak berkesudahan di sekolah itu benar-benar membuat dia bosan. Dia berusaha untuk berlaku sangat manis kepada Joanna ketika istirahat. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan rencana berkhemah segera setelah hutan cukup kering. Setelah saat-saat yang tampaknya seperti tanpa akhir itu, dia kembali melihat kotak surat. Mula-mula dia membuka sebuah surat dengan cap pos Meksiko. Itu dari ayahnya. Dia menulis tentang kerinduannya yang sangat besar untuk pulang dan bagaimana untuk pertama kalinya dia berhasil memukul dada kapten kepala. Selain itu, dia sudah hampir selesai membaca tumpukan buku yang dibawanya berlayar setelah cuti musim dinginnya. Dan kemudian, itu dia, sebuah amplop coklat dengan namanya tertera di sana. Setelah meninggalkan tas sekolah dan semua surat lainnya di dalam rumah, Sophie berlari menuju sarang. Dia menarik keluar halaman-halaman ketikan baru dan mulai membaca. Gambaran mitologis dunia. Halo, Sophie. Banyak yang harus kita lakukan, maka kita akan mulai tanpa menundanya lagi. Yang kita maksud dengan filsafat adalah cara fikir yang sama sekali baru yang berkembang di Yunani sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Hingga masa itu, semua pertanyaan yang diajukan oleh manusia dijawab oleh berbagai agama. Penjelasan-penjelasan agama ini disampaikan dari generasi ke generasi dalam bentuk mitos. Mitos adalah sebuah cerita mengenai dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seperti adanya. Selama ribuan tahun, banyak sekali penjelasan mitologis bagi pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tersebar ke seluruh dunia. Para filosof Yunani berusaha untuk membuktikan bahawa penjelasan-penjelasan ini tidak boleh dipercaya. Untuk memahami cara berfikir para filosof awal ini, kita harus faham dulu bagaimana rasanya memiliki suatu lukisan mitologis tentang dunia. Kita dapat mengambil contoh beberapa mitos Skandinavia. Kamu barangkali pernah mendengar cerita tentang Thor dan palunya. Sebelum agama Kristen masuk ke Norwegia, orang-orang percaya bahawa Thor mengendarai sebuah kereta yang ditarik 2 ekor kambing melintasi angkasa. Ketika dia mengayunkan palunya, akan terdengar guntur dan halilintar. Kata guntur dalam bahasa Norwegia Tordon, berarti raungan Thor. Dalam bahasa Swedia,
kata untuk guntur adalah Aska, aslinya Asaka, yang berarti perjalanan dewa di atas lapisan-lapisan langit. Jika ada guntur dan halilintar pasti ada hujan, yang sangat penting bagi para petani Viking. Maka, Thor dipuja sebagai dewa kesuburan. Penjelasan mitologi untuk hujan karenanya adalah bahawa Thor sedang mengayunkan palunya. Dan jika hujan turun, jagung berkecambah dan tumbuh subur di ladang. Bagaimana tanam-tanaman di ladang dapat tumbuh dan menghasilkan panen tidaklah dipahami. Tapi jelas itu dikaitkan dengan hujan. Dan karena setiap orang percaya bahawa hujan ada hubungannya dengan Thor, dia menjadi salah satu dewa paling penting di wilayah Skandinavia. Masih ada alasan lain mengapa Thor dianggap penting, suatu alasan yang berkaitan dengan seluruh tata dunia. Orang-orang Viking percaya bahawa dunia yang dihuni itu merupakan sebuah pulau yang selalu terancam bahaya dari luar. Mereka menyebut bahagian dunia ini Midgard, yang berarti kerajaan di tengah. Di dalam Midgard terletak Asgard, tempat bersemayam para dewa. Di luar Midgard adalah kerajaan Utgard, tempat tinggal para raksasa yang curang, yang melakukan segala tipuan keji untuk menghancurkan dunia. Monster-monster jahat seperti ini sering dianggap sebagai kekuatan-kekuatan pengacau. Bukan hanya dalam mitologi Skandinavia, melainkan juga dalam hampir semua kebudayaan lain. Orang-orang mendapati bahawa ada suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Salah satu cara yang digunakan para raksasa untuk menghancurkan Midgard adalah dengan menculik Freyja, dewi kesuburan. Jika mereka dapat melakukan ini, tidak ada yang dapat tumbuh di ladang dan para wanita tidak dapat lagi mempunyai anak. Maka penting sekali untuk mencegah usaha para raksasa ini. Thor adalah tokoh utama dalam pertempuran melawan para raksasa. Palunya bukan hanya digunakan untuk membuat hujan, melainkan juga merupakan senjata yang menentukan dalam pertempuran melawan kekuatan pengacau yang berbahaya. Palu itu memberi Thor kemampuan yang hampir tanpa batas. Misalnya, dia dapat melemparkannya ke arah para raksasa itu dan membunuh mereka. Dan dia tidak perlu khawatir palu itu hilang, sebab ia selalu kembali kepadanya, persis seperti bumerang. Inilah penjelasan mitologis bagaimana keseimbangan alam dipertahankan dan mengapa selalu terjadi pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dan inilah tepatnya jenis penjelasan yang ditentang oleh para filosof. Namun, ini bukan masalah penjelasan semata. Manusia tidak dapat hanya duduk termangu dan menunggu para dewa turun tangan, sementara bencana seperti kekeringan atau wabah melanda. Mereka harus bertindak sendiri dalam perjuangan melawan kejahatan. Ini mereka lakukan dengan menjalankan berbagai upacara agama, atau ritus. Upacara keagamaan paling penting di zaman kejayaan Skandinavia adalah upacara persembahan. Memberi persembahan kepada seorang dewa dapat meningkatkan kekuatan dewa tersebut. Misalnya, manusia harus memberikan persembahan kepada para dewa untuk memberi mereka kekuatan guna mengalahkan kekuatan pengacau. Mereka dapat melakukan hal ini dengan mengorbankan seekor binatang kepada sang dewa. Persembahan untuk Thor biasanya adalah seekor kambing. Persembahan untuk Odin biasanya berbentuk pengorbanan manusia. Mitos yang paling dikenal di negeri-negeri Skandinavia berasal dari puisi Edith Skytrim. Puisi itu menceritakan bagaimana Thor, ketika bangun dari tidurnya, mendapati bahawa palunya hilang. Ini membuatnya begitu marah sehingga kedua tangannya gemetar dan janggutnya bergoyang. Dengan ditemani pengikutnya, Loki, dia pergi mendatangi Freyja untuk menanyakan apakah Loki boleh meminjam sayap Freyja agar dia dapat terbang ke Jotunheim, negeri para raksasa, dan mencari tahu apakah memang mereka yang telah mencuri palu Thor.
Di Jotunheim, Loki bertemu dengan Thrym, raja para raksasa, yang membual bahawa dia telah menyembunyikan palu itu 7 lapisan di bawah bumi. Dan dia menambahkan bahawa para dewa tidak akan mendapatkan kembali palu itu, kecuali jika Freyja diserahkan kepada Thrym sebagai mempelainya. Dapatkah kamu membayangkannya, Sophie? Tiba-tiba para dewa mendapati diri mereka berada di tengah peristiwa penyanderaan. Para raksasa telah merampas senjata pertahanan paling penting milik dewa-dewa. Ini adalah situasi yang sama sekali tidak dapat diterima. Selama raksasa-raksasa itu memiliki palu Thor, mereka sepenuhnya menguasai dunia para dewa dan makhluk hidup lainnya. Sebagai pengganti palu itu, mereka menuntut Freyja. Tapi, ini sama-sama tidak dapat diterima. Jika para dewa harus menyerahkan dewi kesuburan mereka, dia yang melindungi seluruh kehidupan rumput akan lenyap dari ladang dan semua dewa dan makhluk hidup lainnya akan mati. Situasinya benar-benar seperti menghadapi jalan buntu. Loki kembali ke Asgard demikian dikisahkan dalam mitos dan menyuruh Freyja untuk mengenakan gaun pengantinnya, sebab dia harus mengawini si raja raksasa. Freyja sangat marah dan mengatakan orang-orang akan mengira dia benar-benar gila lelaki jika dia setuju untuk mengawini seorang raksasa. Kemudian, Dewa Heimdall mendapat sebuah gagasan. Dia menyarankan agar Thor berpakaian seperti seorang mempelai wanita. Dengan rambut ditata ke atas dan 2 batu di balik tuniknya, dia akan tampak seperti seorang wanita. Dapat difahami, Thor tidak begitu bersemangat menanggapi gagasan itu, namun dia akhirnya menerima bahawa inilah satu-satunya cara agar dia dapat memperoleh kembali palunya. Thor pun membiarkan dirinya didandani dengan pakaian pengantin wanita, dengan Loki sebagai pengiring pengantinnya. Jika dikemukakan dengan istilah masa kini, Thor dan Loki adalah dewa-dewa yang menjadi pasukan anti-teroris. Dengan menyamar sebagai wanita, misi mereka adalah menerobos benteng para raksasa dan merebut kembali palu Thor. Ketika dewa-dewa tiba di Jotunheim, para raksasa mulai mempersiapkan pesta perkahwinan. Tapi selama berlangsungnya pesta, sang mempelai wanita iaitu Thor, mengganyang seekor sapi utuh dan 8 ekor ikan salmon. Dia juga minum 3 barel bir. Ini mengherankan Thrym. Jati diri yang sesungguhnya dari pasukan komando itu hampir terungkap. Tapi Loki berusaha untuk mengalihkan bahaya dengan menjelaskan bahawa Freyja telah menanti-nanti saat untuk datang ke Jotunheim dengan tidak sabar sehingga dia tidak mahu makan selama seminggu. Ketika Thrym mengangkat kerudung sang mempelai untuk menciumnya, dia terkejut mendapati dirinya berhadapan dengan mata Thor yang membara. Sekali lagi Loki menyelamatkan situasi dengan menjelaskan bahawa sang mempelai tidak tidur selama seminggu, sebab dia demikian bahagianya menghadapi perkahwinan itu. Setelah mengetahui hal ini, Thrym memerintahkan agar palu itu dikeluarkan dan ditaruh di pangkuan sang mempelai selama berlangsungnya upacara perkahwinan. Tawa Thor membahana ketika dia diberi palu. Mula-mula dia membunuh Thrym dengan itu, dan kemudian menghabisi para raksasa dan seluruh keluarga mereka. Dan dengan demikian, kisah penyanderaan yang mengerikan itu berakhir bahagia. Thor sang Batman atau James Bond dari kalangan para dewa sekali lagi berhasil menaklukkan kekuatan jahat. Sekian dulu cerita mitosnya, Sophie. Namun, apa makna yang sesungguhnya di balik itu? Cerita tersebut tidak dibuat untuk hiburan semata. Mitos itu juga berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Inilah salah satu tafsir yang mungkin. Ketika kekeringan melanda, orang-orang mencari penjelasan mengapa tidak turun hujan. Mungkinkah itu kerana para raksasa telah mencuri palu Thor?
Barangkali mitos itu merupakan suatu upaya untuk menjelaskan adanya musim yang berubah-ubah dalam setahun. Pada musim dingin, alam mati sebab palu Thor ada di Jotunheim. Tapi pada musim semi, dia berhasil merebutnya kembali. Maka, mitos itu berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang mengenai sesuatu yang tidak dapat mereka fahami. Namun, mitos bukan semata-mata penjelasan. Orang-orang juga menjalankan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan mitos-mitos tersebut. Kita dapat membayangkan bagaimana tanggapan orang-orang terhadap kekeringan atau kegagalan panen dengan menciptakan suatu drama mengenai peristiwa-peristiwa dalam mitos itu. Barangkali seorang pria dari desa akan berpakaian sebagai seorang mempelai wanita dengan batu untuk mengganjal dadanya untuk mencuri kembali palu dari kawanan raksasa. Dengan melakukan ini, orang-orang berusaha mengambil tindakan untuk mengundang hujan sehingga tanaman akan dapat tumbuh di ladang mereka. Banyak sekali contoh dari bagian-bagian dunia lain mengenai cara orang-orang mendramatisasi mitos mereka menyangkut musim untuk mempercepat proses alam. Sampai sekarang, kita hanya melihat sekilas ke dunia mitologi Skandinavia. Namun, mitos yang ada tak terhitung jumlahnya menyangkut Thor dan Odin, Frey dan Freyja, Hoder dan Balder, serta banyak dewa lainnya. Pandangan mitologis semacam ini telah berkembang di seluruh dunia ketika para filosof mulai mengusiknya. Gambaran mitologis dunia juga hidup di Yunani ketika filsafat pertama mulai berkembang. Cerita-cerita tentang para dewa Yunani telah diturunkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Di Yunani, para dewa dinamakan Zeus dan Apollo, Hera dan Athena, Dionysos dan Asklepios, Herakles dan Hephaestus, untuk menyebut sebagian di antaranya. Sekitar tahun 700 sebelum Masehi, kebanyakan mitologi Yunani ditulis oleh Homer dan Hesiod. Ini menciptakan situasi yang sama sekali baru. Kini setelah mitos-mitos itu berkembang dalam bentuk tulisan, terbuka kemungkinan untuk mendiskusikannya. Para filosof Yunani paling awal mengecam mitologi Homer, sebab para dewa terlalu menyerupai manusia dan sama egois dan sama curangnya. Untuk pertama kalinya dikatakan bahawa mitos-mitos itu tidak lain dari hasil pemikiran manusia. Salah seorang pendukung pandangan ini adalah filosof Xenophon, yang hidup sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Manusia menciptakan dewa-dewa sesuai dengan bayangan mereka sendiri, katanya. Mereka percaya bahawa dewa-dewa itu dilahirkan dan mempunyai badan dan pakaian serta bahasa sebagaimana kita semua. Orang-orang Ethiopia percaya bahawa para dewa itu hitam dan berhidung rata. Bangsa Thracia membayangkan mereka sebagai manusia bermata biru dan berambut terang. Jika sapi, kuda, dan singa dapat menggambar, mereka akan melukiskan para dewa yang tampak seperti sapi, kuda, dan singa. Pada masa itu, orang-orang Yunani mendirikan banyak negara kota, baik di Yunani sendiri maupun di koloni-koloni Yunani di Italia Selatan dan Asia Kecil, yang di dalamnya semua kerja berat dilakukan oleh para budak, sehingga setiap warga negara bebas untuk memanfaatkan waktu mereka dengan memikirkan politik dan kebudayaan. Di lingkungan-lingkungan kota ini orang mulai berfikir dengan cara yang sama sekali baru. Murni atas namanya sendiri, setiap warga negara akan mempertanyakan bagaimana masyarakat semestinya diatur. Dengan demikian, setiap individu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis tanpa berpaling pada mitos-mitos kuno. Kita menyebut ini perkembangan dari cara fikir mitologis menuju cara fikir yang didasarkan pengalaman dan akal. Tujuan para filosof Yunani awal adalah menemukan penjelasan-penjelasan alamiah, dan bukannya supranatural, untuk berbagai proses alam.
Sophie meninggalkan sarang dan berkeliaran di taman yang luas itu. Dia berusaha melupakan apa yang telah dipelajarinya di sekolah, terutama pelajaran sains. Jika dia tumbuh dewasa di taman ini tanpa mengetahui sesuatu pun mengenai alam, bagaimana perasaannya mengenai musim semi? Apakah dia akan berusaha mencari semacam penjelasan mengapa tiba-tiba hujan turun pada suatu hari? Apakah dia akan menciptakan fantasi untuk menjelaskan ke mana salju menghilang dan mengapa matahari terbit pada pagi hari? Ya, pasti dia akan melakukan hal itu. Dia mulai mengarang-ngarang sebuah cerita. Musim salju mencengkeram tanah itu dalam genggamannya yang sedingin ais sebab si jahat Muriat telah memenjarakan Puteri Sikitah yang jelita dalam penjara yang dingin. Namun suatu pagi, Pangeran Breveto yang gagah berani datang dan menyelamatkannya. Sikitah merasa begitu bahagia sehingga dia mulai menari-nari di atas padang rumput, menyanyikan sebuah lagu yang telah diciptakannya di dalam penjara yang lembab. Bumi dan pepohonan menjadi begitu terharu sehingga salju meleleh menjadi air mata. Tapi kemudian, matahari muncul dan mengeringkan seluruh air mata itu. Burung-burung menirukan nyanyian Sikitah, dan ketika sang puteri yang jelita melepas ikalnya yang keemasan, beberapa gumpal rambutnya jatuh ke bumi dan berubah menjadi bunga bakung di ladang. Sophie menyukai ceritanya yang indah. Jika dia tidak menemukan penjelasan lain mengenai bergantinya musim, dia yakin bahawa pada akhirnya dia pasti akan mempercayai cerita karangannya sendiri. Dia tahu bahawa orang-orang selalu ingin menjelaskan proses alam. Barangkali mereka tidak dapat hidup tanpa penjelasan-penjelasan semacam itu. Dan bahawa mereka menciptakan berbagai mitos pada masa sebelum ada sesuatu yang dinamakan sains.